sembahyang istok dulu berjamaah dibawain kalau tegawing
ulun bila masing-masing ulun bisa juga kena jadi dulu pikiran dulu. Ya Allah, kenapa Pak? Jadi boleh bagaimana, boleh kadang tergantung. Cuma jangan ada keyakinan dengan bagaimana itu lalu bertambah pahala karena bedanya itu. Nah, sembahyang apa? Sembahyang al-mu'aqqad. Al-mu'aqqad itu maksudnya yang memiliki waktu yang tidak disunahkan berjamaah. Di antaranya sholatul zawal. Nah, ngaran sembahyang itu az-zawal. Wa hiya raka'atani, yaitu ia 2 rakaat au arba'un ba'da zawal, atau 4 rakaat setelah zawal. Zawalnya bukan zawalnya artinya hilang atau tergelincir. Matahari itu sudah condong ke arah barat itu zawal namanya. Matahari di tengah-tengah itu ngarannya fi waqtis sama tengah hari baru lagi zawal. Jadi sembahyang sunat zawal ini apabila menggawinya sebelum zuhur. Zuhur menggawinya. Waqila, dan dikatakan pula hiya sunatul zuhri. Nah, ya kan? Jadi sembahyang zawal ini sunat zuhur yanwi biha sunat zawal, yang diniatkan dengan 2 rakaat itu sunat zawal. Jadi sembahyangnya itu sembahyang sunat zuhur tapi niatnya zawal. Jarang kita lakukan. Nah, disebut apa? Wa minhu, dan di antara sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah lagi, sholatul awwabin, yaitu sembahyang sunat awwabin. Apa sembahyang sunat awwabin ini? Waktu sama sholatul ufla atau sholatul qaflati. Sholatul awwabin itu dinamai dengan sembahyang al-qaflah. Sembahyang al-qaflah itu sembahyangnya pada waktu lalai, pada waktu orang lalai. Sehingga di dalam kitab An-Nasaih Dunia, Al-Imam Al-Haddad menyebutkan sembahyang sunat awwabin itu artinya ar-raji'ina ila Allah fi awqatil qaflah, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah pada waktu-waktu yang lalai. Apabila waktu-waktu yang lalai, waktu di mana manusia banyak lupa, kada ingat lawan Allah, ada 2. Pertama, antara maghrib dan isya. Yang kedua, antara pukul 9, 8, 9, 10, 11, 12 pagi. Nah, sehingga sembahyang sunat duha pun sebagian ulama menyebut termasuk sembahyang sunat awwabin juga kan, karena sembahyang itu dikerjakan pada waktu yang mana kebanyakan manusia lalai. Lalai di situ mereka sibuk dengan urusan dunia. Antara maghrib dan isya waktu orang istirahat, waktu orang bersantai, kumpul keluarga, ya kan? Arti lalai itu kada diisi waktu itu dengan mengingat Allah, terlalaikan. Nah, maka sembahyang sunat yang dikerjakan antara maghrib dan isya disebut dengan sembahyang sunat awwabin. Ini salah satu waktu yang paling memiliki keberkahan yang banyak antara maghrib dan isya. Di dalam kitab An-Nasaih ini, Al-Imam Al-Haddad banyak memberikan pesan kepada kita. Hendaknya pada waktu itu isi dengan ketaatan ibadah kepada Allah. Nah, paling ada sembahyang sunat. Sembahyang sunat Allah ibadah. Atau dengan membaca Al-Quran, atau dengan berzikir dan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Maka
saja kalau waktu nan kita kawan isinya beristilah beribadah, ada lagi pada waktu itu jarang. Nah sehingga gunakan waktu itu setengah aja, paling sekitar 45 menit lah antara maghrib dan isya. Cuma itu waktu yang paling barokah kan. Orang-orang tarim atau maut itu mereka sangat memperhatikan waktu itu, sehingga aib di antara mereka apabila di waktu itu diisi dengan kesibukan dunia. Orang-orang tua bisa dulu cerita antara maghrib dan isya itu orang turun di tanah kejaran gitu kan, kecuali Palu benar, kecuali Daura benar hanya kebanyakan mereka di mana? Laki-lakinya di masjid, di musala, halaqah Quran, duduk di majelis ilmu, sembahyang sunat dan sebagainya. Wanita-wanita mereka di rumah membaca-baca Al-Quran, berzikir. Kalau kita ada maghrib isya SpongeBob, antara maghrib isya melihat SpongeBob, ya. Nah itu sayang banget. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita mengisi waktu itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Wa waqtuha ba'da salatil maghribi ila maghrib syafaqil ahmar. Waktu sembahyang sunat awabin ini setelah sembahyang maghrib. Jadi ada yang mengatakan sembahyang sunat awabin ini bisa niat khusus sembahyang sunat awabin, limbah sembahyang maghrib dan sembahyang sunat awabin, atau sembahyang sunat apapun yang dikerjakan limbah maghrib itu ngarannya awabin. Baik itu mengqadha sembahyang fardu atau sembahyang sunat dengan niat yang lain, namun dikerjakan limbah maghrib awabin jangan. Dijelaskan karena sembahyang sunat itu merujuk kepada waktunya, yaitu antara maghrib dan isya, sehingga apapun sembahyang apapun yang dikerjakan waktu itu disebut dengan sembahyang awwabin. Awwab itu artinya ar-raji'in, orang yang kembali kepada. Setelah sembahyang maghrib sampai waktu tenggelamnya benderang merah, berarti masuk waktu isya. Wa aqalluha, yang paling sedikit sembahyang sunat awabin ini raka'atani, 2 rakaat. Wa awsaluha sittun, pertengahan 6 rakaat. Wa aktsaruha, paling banyak ishruna, 20 rakaat. 20 dikit aja. Kalau dalam hadis Nabi SAW, sembahyang sunat awabin ini juga di antara fadilahnya agar Allah Ta'ala menjaga dan memelihara iman kita, sehingga ngaran sembahyang ini, ngaran yang lainnya sholat lihibdil iman, sembahyang sunat untuk memelihara dan menjaga iman, atau sholat lisubutil iman, untuk menetapkan iman. Bagus banget sembahyang ini, karena iman kita ini turun naik, bertambah berkurang, ya situ yang kos isukan beriman, tengah hari kurang beriman. Bahkan umat akhir zaman paginya beriman, sore bisa sudah menjadi kafir waliyadzubillah. Setumat Allah Ta'ala menghendaki iman kita tergelincir, dan setumat bagi Allah menghendaki orang yang jauh darinya dekat kepada Allah. Ya muqallibal qulub, Allah yang mengungkap hati kita, yang membolak-balikan hati kita.
kita kepada Allah agar Allah Ta'ala menjaga iman kita, ini bagus. Nah, orang-orang tarekat biasanya mereka menggawi sembahyang sunat lihibzil iman sembahyang awal ini berjamaah. Jadi lima maghrib itu berjamaah 2 rakaat atau sampai 6 rakaat berjamaah sembahyang itu. Jadi walaupun sembahyangnya berjamaah dan dikerjakan pada waktu malam, artinya tetap surah Al-Fatihah sama surah yang dibaca itu ada jihad. Nah, kayak kita sembahyang surat hajat atau wasuk baina sirri wal jihad, antara lirik dan nyaring, tetapi gimit benar tapi nyaring benar. Hendak berjamaah bagus. Ada dalam sebuah hadis disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, Nabi SAW bersabda, "Man ahabba ay yahfadallahu imanahu falyusalli rak'atain ba'da sunnatil maghribi yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad 6 marratin wal mu'awwidhatain marratan." Ujar Rasulullah, barang siapa yang suka atau barang siapa yang ingin agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara imannya, hendaknya ia sembahyang sunat 2 rakaat setelah sunat maghrib. Nah, kalau dalam hadis ini sembahyang sunat maghrib dulu 2 rakaat, tumpang 2 rakaat, hanya sembahyang sunat ini. Ia baca dalam pada tiap-tiap rakaat. Ini 2 rakaat tadi pada tiap rakaat, maksudnya rakaat pertama, rakaat kedua bacaannya pertama Al-Fatihah, yang kedua Qul huwallahu ahad 6 kali, Al-Falaq 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali. Karena rakaat kedua itu berapa? Al-Fatihah, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq, An-Nas sekali. Itu bagus banget. Barang siapa yang ingin menjauh Rasulullah agar Allah Ta'ala menjaga dan memelihara imannya. Nama 6 rakaat, hadisnya mana? Disebutkan Nabi SAW bersabda, "Man shalla 6 rakaat ba'dal maghribi la yafsilu bainahunna bi kalamin adalna lahu ibadata isnatai asyrata sanatan." Barang siapa sembahyang sunat setelah maghrib 6 rakaat yang ia tidak memisahkan masing-masing 6 rakaat itu dengan pepandir, artinya ini 2 rakaat tuntung langsung 2 rakaat pulang, ada diselangi dengan pepandir-pandir kan? Ya kita ini ada juga, ada pepandir antara 2 rakaat itu. Cuma membuka handphone sama aja. Ini tak usah langsung 2 rakaat pulang, 2 rakaat pulang sampai 6 rakaat. Lain siru bainahunna bikalam kan pakai nakir, artinya pandiran apapun jangan diselang-selangi. Maka 6 rakaat yang ia kerjakan limbah maghrib tadi tanpa diselangi dengan berkata-kata dunia, adalna itu menyamai baginya ibadah isnatai asyarata sanatan, beribadah selama 12 tahun. Masya Allah, kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang sunatnya cuma 6 rakaat, tapi pahalanya seperti kita beribadah 12 tahun. 20 rakaat apa fadilahnya? Nabi SAW bersabda, "Anna man shalla bainal maghrib wal
20 rakaat ada. Ulun handakan 20 rakaat je penggula jemaah mantap. Sekali Bang dalam seumur hidup antara maghrib isya 20 rakaat sekali. Ini bisa ada yang baru, udah bisa pakai. Antara maghrib isya 20 rakaat. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, rancang aja. Sekali-kali kita sekali dalam seumur hidup antara maghrib isya 20 rakaat. Cuma ada kalau bini di rumah dulu. Karena orang limbah maghrib jangan dicari. Kenapa? Aku hendak mengamalkan supaya 20 rakaat Indonesia. Karena namun ada kepada aku ingin mencari. Kalau kita bersinggung di bini wadah bini anu enggak. Yang banyak lelaki yang alasan etikap padahal istrikap. Kalau dia mencari aku harus tahu yang aku etikap di masjid ya. Bisa banget masjid diburukan. Padahal mereka jangan isi sekali kan. Misalnya malam Jumat, kalau malam Jumat itu ada waktu kita hadir di majelis taklim. Pokoknya antar semingguan malam tenang. Kayak mulai malam Ahad sampai malam Senin misalnya, mulai malam Ahad sampai malam Sabtu kan ada misalnya kosong waktu kita ada duduk di majelis. Nah isi antara maghrib isya itu supaya usulan awal sekali barang dalam seumur hidup 20 rakaat supaya kita mengambil berkah. Pernah belajar kitab fikih yang membahas tentang supaya 20 rakaat amalkan juga. Jadi di akhirat kita Allah sudah ada yang belajar tentang sudah berapa 20 gawe kada gawe berapa kali sekali. Nah, ada juga jawaban. Mudah-mudahan dengan kita memulai sekali, karena belum ada waktu gawe pula. Kita bila sudah umur dan mati ini makanya memikirkannya enggak lagi kan. Jangan berharap lagi jadi orang sugih. Berharap sugih di akhirat aja dengan banyak membawa amal kebaikan. Makanya idealnya orang Islam itu bilanya sudah umur 40 tahun ke atas itu kan banyak didengarnya itu ujar Allahnya. Bila ada pemandir Allah Ta'ala ini kayak apa nih tuntunan aku dalam pemandirnya. Bila ada berbuat tuntunan agama saya itu orang idealnya orang Islam yang sudah umur 40 tahun ke atas. Kada lagi yang melihat hawa nafsunya, kada lagi yang melihat dirinya, kada lagi melihat kehawalannya ada. Bila hawa nafsunya, dirinya dan kawan itu bertentangan dengan Allah, maka dia lebih mengedepankan Allah, lebih memprioritaskan Allah. Quran aja yang dibaca, zikir aja yang dibaca, sembahyang, itu aja. Dikurangilah memikirkan sibuk lawan dunia itu. Parat sudah umur 40 tahun ke atas. Jangan semakin tua semakin jauh dengan Allah. Nah sayang kita kesempatan. Jadi kata alimah menghadap antara maghrib isya itu aja yang diisi. Nah paling abdul itu supaya sunat tak ya susah tawafin. Atau disibukkan dengan membaca Al-Quran. Kita telah waktu lagi harus ingat karena antara maghrib isya kami pada belajar Al-Quran. Kayak kami di kampung yang baru masuk listrik telah cangkal aja belajar pada pengguruan mengaji pakai lampu tembok aja. Buri
cuplikan dari rumah guru itu berlajuan ke rumah. Tapi karena ada jabatannya nih banyak Tuhan desa bisa mengaji. Mun waktu lagi kekanakan lagi desa kuat desa pernah bisa. Ada jabatannya bagus. Antara bagi bisa dengan zaman kita sudah berubah, zaman kita berubah. Maka beruntunglah orang masih bisa mempertahankan budaya-budaya antara maghrib dan isya diisi dengan ketaatan dan ibadah. Rumah kita yang menguasai. Hendaknya diatur antara maghrib isya itu kan boleh netitik mau itu. Ini kada nang apa mau luakan. Bila limbah maghrib nyetel upin ipin. Sampai apa dulu antara maghrib isya enak ibadah isya ya saya terkena melihat berita atau siaran langsung debat calon ini calon itu. Nah kita seorang nang kawan amun orang dulu tahu aja jadinya antara maghrib isya ibaratnya kawan mengisi dengan mengaji ya dengan kebaikan ya memang hiburan tinggi ada juga ibarat ada tuh orang berduit kan waya ini hampir saban rumah ada tapi kita kawan aturnya hebat benar. TV-nya ada misalnya di rumah ini ada tapi kita kawan atur pokoknya antara maghrib dan isya enak di dunia TV. Namun kita ada duduk di majelis taklim di rumah kan kita sembahyang sunat atau mengaji kalau terkadang jauh lebih ganas pahalanya daripada orang dulu ya karena dulu kan ada godaannya nyabian bilang ada asik khusyuk nyaman betah kita beribadah antara maghrib dan isya itu handphone ini dijauhkan pada Allah. Ini dasar dajjal sekuman kan itu. Ulun ada melihat kartun dalam bahasa Arab. Judulnya Hiwayati, cita-citaku. Jadi guru jadi seorang anak kuliah Ahmad. Mana tulis di sini apa yang engkau inginkan? Di waktu mustaqbal pada waktu masa akan datang. Masing-masing mengatakan uridu an akuna tabiban, aku ingin menjadi dokter, uridu an akuna mudhi'an, aku ingin menjadi insinyur, uridu macam-macam. Saya nak menjawab uridu an akuna telefon mahmul, jadi aku ingin menjadi handphone. Ketahu gurunya, oh kenapa kamu jadi handphone? Lalu diungkapkannya alasannya karena handphone ini sebenarnya manusia sayang. Karena handphone ini seberat di mana aja aku dibawa. Mamaku sampai ke bawah angin lagi lawan aku gara-gara handphone. Mamaku sampai ke guling-guling lawan handphone. Jadi aku sangat jadi handphone jadinya. Betul juga lah. Belum heran biar ajak di rumah-rumah makan kan, ajak makan lah, membawa anak-anak makan. Ada orang satu keluarga makan nang laki sibuk, nang bini sibuk, nang anak. Ya Allah, ini padahal makan di luar itu waktu untuk keluarga. Iya handphone di tangan, ya Allah, bilang di luar dajjal ini. Ini jangan tidur terus, jangan tahu makannya. Cuma duit sedikit kalau karaoke, orang. Ya kita perlu juga, cuma bisa-bisa lah kita matur. Sembahyang sholat awabin 20 rakaat setiap tuntung 2 rakaat melihat tak harapan ini bisa ada tuntung 2 rakaat isya aja tuh bunyi dongeng
niatnya usolli sunnatal awwabin boleh itu, atau usolli apa ini usolli sunnatal awwabin lihifdzil iman boleh itu. Jadi bacanya berarti doa iftitah 5 takbiratul ihram, surah Al-Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad 6 kali, Al-Falaq sekali, Al-Ikhlas sekali. Kenapa kata dua? Maka itu. Nah itu nampak sedikit 2 rakaat. Kalau 6 rakaat itu terserah aja surahnya nama itu kali ulang atau surah yang lain, intinya 6 rakaat. 2 rakaat bisa juga. 2 rakaat itu dengan 10 kali salam. Sembahyang sunat awwabin. Allah Ta'ala dia memegangi hati kita nih. Makanya itu berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Diceritakan dalam sebuah kitab, ada seorang muadzin di Masjid Jami di Mesir. Orang Bahari bilang azan itu naik ke atas menara karena memang pengeras suara ada. Semua kita bahas sudah kan tujuan azan itu kan bukan hanya pemberitahuan masuknya waktu sembahyang, tapi ajakan bagi yang di luar, ayo sembahyang berjamaah. Jadi harus terdengar orang banyak berdiri, bukan berdiri naik ke atas. Jadi menara dulu itu ada tangganya. Kebetulan di Masjid Jami Al-Jami di Mesir itu ada rumah uskup, seorang uskup. Ini kan apa nih, petinggi agama Nasrani dalam agama Nasrani. Nambah isi anak pembinian. Nang si uskup nih berisi anak pembinian. Jadi waktu nang muadzin ini azan, ya harus menara. Nyata waktu azan itu kan hanya ada sholat yang apa? Anu mu'an kan tekan kecil loh. Jadi bapak, ayo sholat. Saya melihatnya anak uskup pembinian dari situ. Ya rumah orang itu ketingkat juga. Disenyuminya, nah ya dalam sholat nanti, nah saya disenyumnya. Dalam hatinya aku tuntungkan dulu azan nih. Kenapa hendak menyatakan cinta kepada ini? Tuntungannya azan, turunnya pada menara ini. Di pandirinya beginian dari jadi beginian nih. Kita ini beda agama. Ikam Muslim, aku Nasrani, Nasrani beginian kan Nasrani. Karena awal. Jadi jangan lelakiannya. Habis komat kena aku ini kan petugas sampai komat petugasnya habis tuntung tugasnya kena ayo aku nang bakal masuk agama itu nampak keiman lah bisa tergelincir gara-gara beginian warna. Jadi peniat itu naik-naiknya bagian kawan. Pasnya hendak tamat kan tetangga lapas berjajah gugur matinya dibangkitkan karena niatnya kafir. Nah itu baik. Mau harus turun yang pentingnya kita berdoa mohon kepada Allah supaya iman kita jangan tergelincir. Mudahnya bagi Allah. Oleh karena itu ujar guru kami, seorang muadzin itu di antara syarat-syaratnya, adab-adabnya selain syarat dan adab dalam fikih, muadzin itu harus bisa menjaga pandangan. Sebab bila muadzin itu kalau dimulai beginian bisa namanya. Jadi maunya mengarahnya itu pada dari rumah orang sudah begini itu ayo Rasulullah, supaya jangan kelihatan ini kayak ini ayo Rasulullah.
Sebab bilanya kita keluar dari iman jadi orang murtad, habis semua pahala kebaikan kita itu terhapuskan beratnya. Nah ini kita penting menjaga sembahyang. Dalam hadis yang lemah Rasulullah SAW, ulama mengatakan hadisnya lemah, tapi bagus pelajaran bagi kita. Kadal faqru ayyakuna kufran, hampir-hampir kefakiran itu menjadikan seseorang kafir. Istilah kita ini keluar daripada Islam gara-gara ekonomi. Nah itu. Kita bila dikubur baik kali ditakuni malaikat berapa duit kita, berapa harta kita, sampai mana kita sekolah, ada semuanya pertanyaan tentang iman, keimanan Anda punya. Orang Banjar ini dulu terkenal, orang Banjar kuat imannya orang Banjar. Karena memang ulama-ulama Bahari luar biasa meletakkan dasar-dasar keimanan kepada kita mulai kita sejak kecil. Jarang orang Banjar nambah agama Kristen dalam orang Kristen. Mengkareng lain, ini Banjar, lu kalau pada kami makan Banjar, suku Banjar, Banjar, Betawi, Padang, Madura itu hampir ada dalam Kristen, apalagi Hindu Buddha. Maaf, amunnya Jawa bisa ada, maaf lah ada, dunia orang banyak ada, tapi itu dulu Bahari. Wah ini beda, wah ini ada orang bukan Kristen. Sebetulnya ini bukan Kristen, tapi ini pemerintah. Ini orang Islam. Abahnya Banjar, abahnya Islam, saya orang Islam. Kalinya datunya karena keturunan orang Banjar, orang Islam semua. Cuma ininya pemerintah. Kenapa gara-garanya dapat laki hubungan mata sipit? Ya Allah uji dengan faktor ekonomi. Hidup sakit, kan kebiniannya gak mau melihat kurang. Ya orang begalang Anda, ya orang berantai Anda. Coba kalahkan lantai jumbo. Dibuas, Anda harus melihat orang bisi tas ini Anda, melihat orang bisi gamisanya Anda. Merasa soalnya sih kita ada lagi yang mau unik. Nah, tapi syaratnya bila jadi bini kok umpat agama hakumnya. Dua kayak kasusnya mulun ya termasuk umpat yang mencampuri karena kasihan dia betul. Kita ini kan mengobor dunia ini sabar ya, dituakan dan kita sampai 100 tahun. Namun kita bersabar dalam keimanan, nyaman di akhirat. Tapi bila kita ada sabar, nyaman cuma 100 tahun aja, di akhirat selesai kan. Orang untuk mementingkan iman, dasarnya mati dalam kelaparan, pemurtad. Dasarnya mati tanpa punya pasangan, pemurtad. Nah, itu orang mementingkan keimanan karena memikirkan dunianya, akhiratnya. Karena iman salah satunya menjadi penyebab selamat kita dunia dan akhirat. Sabar misalnya, Anda kok ini kalau Allah duitnya ada nama-nama gratisan, sudah gratis, tengking humas, putih bening bersih, kalau misalnya, tak bisa seperti, tak masuk agama punya. Misalnya atau ada yang mau namanya itu, misalnya, bah ada akun, sabar ya, bah mati dia asal dalam keimanannya jangan mengkafir, bidadari menghadap dia di surga.
Nah oleh karena itu pentingnya itu, di samping kita menjaga hak-hak iman yang lain, kita memohon kepada Allah. Sembahyang sunat awabin perlu banyak. Kalau kita ada berisi kesibukan antara maghrib isya itu dengan sembahyang dengan majelis ilmu, dengan zikir, dengan baca Quran, sembahyang sunat awabin kita laksanakan. Adapun doanya limbah tuntung sembahyang. Nah, bagus doanya. Menurut dalam kitab Nahiyatul Zain disebutkan Allahumma saddidni bil iman. Allahumma saddidni bil iman. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku dengan keimanan, atau luruskan, saddid, luruskan aku dengan keimanan. Wahfadhu alayya bi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati. Dan peliharakan keimanan itu atasku pada masa hidupku, kita peliharakan. Wa inda wafati, ketika kematianku, wa ba'da mamati, dan setelah waktu matiku. Kalau dalam kitab I'anah di sini ada tulis, Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku titipkan kepadamu imanku pada masa hidupku, wa inda mamati, ketika matiku, wa ba'da mamati, dan setelah matiku. Fahfadhu alayya, dan peliharakan iman itu atasku. Inna ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau kuasa atas segala sesuatu. Nah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi dia yang hendak doanya, kena ulun kirim. Ini ada ulun tulis di PDF. Sudah ada, tinggal dibaca lagi dah. Ada di PDF ini. Ulun tulis dan tahu dicetak. Cuma ini doa yang ulun tulis di bentuk PDF ini hanya langsung doa. Namun bila kita berdoa, buat pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, dan ditutup dengan pujian kepada Rasulullah juga. Nah, ini langsung doanya. Nah, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara iman kita, iman anak cucu kita, dan kita masih berpegang teguh dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai kita meninggal dunia hingga mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma khudh imanana ya Allah. Allahumma khudh imanana ya Allah. Allahumma khudh imanana ya Allah. Wa tsabbit imanana fi qulubina bi